Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya Indung Auto Vlog kawan-kawan ya. Oke, kali ini kita bahas di segmen news otomotif ya, tentang berita terbaru dari Mitsubishi yang mengeluarkan produknya di tahun 2023. Ada apa kawan-kawan ya? Yuk kita ikuti info kali ini. Baik kawan-kawan ya, sekarang ini Mitsubishi telah mengeluarkan Mitsubishi Outlander PHEV ya, dibanderol dengan harga kurang lebih 800-an sekian ya, 900 jutaan ya. Menikmati pengalaman berkendara nyaman, futuristik kawan-kawan ya, dengan plug-in hybrid EV SUV Mitsubishi Outlander PHEV ya, plug-in hybrid electric vehicle kawan-kawan ya, merupakan kendaraan yang memanfaatkan kombinasi motor elektrik kawan-kawan ya, listrik masuk di Indonesia. Eksteriornya kawan-kawan ya, LED headlamps nih, with LED daytime running lamps and LED front fog lamp. Headlamp dengan desain terkini dan stylish, disertai lampu LED baik untuk lampu low beam dan high beam. Lampu kabut menyinari jalan dengan warna putih kawan-kawan ya. Kemudian anti trapping electric sunroof dengan pengaturan naik turun, bisa digeser ya di atas ya. Dan anti trapping, memberi teman-teman cahaya matahari dan segarnya udara kawan-kawan ya. Kemudian ada roof rail desain praktis dan elegan sesuai dengan bagian atap mobilnya, keren ya. Electric tailgate dapat dibuka dan ditutup secara otomatis kawan-kawan ya, dari tombol yang berada di dekat joknya ya, pengemudi dan tombol yang ada di pintu bagasi. Keren banget ya. Kemudian rail spoilernya kawan-kawan ya, dioptimalkan untuk meningkatkan performa aerodinamis mobilnya. Kemudian kita masuk ke interiornya kawan-kawan ya. Spacious comfort and new refinement Outlander PHEV atau PHEV membuat Anda tetap rileks dengan ruang kaki luas, fasilitas mewah, dan senyapan kabin kawan-kawan ya. Kenyamanan di dalam kabin pun berkelas kawan-kawan ya, dengan jok yang dibungkus oleh material kulit sehingga terlihat mewah kawan-kawan ya. Nih, informatif power meter ya. Meter ini menunjukkan seberapa banyak penggunaan energinya ya, tenaga regeneratif, tenaga mesin, kilowatt, tenaga yang dihasilkan oleh XV, dan informasi lainnya. Kemudian keyless operation system atau KOS. Saat membawa kunci ini, Anda dapat menekan tombol yang ada di bagian luar pintu depan atau bagasi untuk mengunci atau membuka pintunya. Wah, keren banget ini kawan-kawan ya, bisa dimiliki ini teman-teman. Serta menekan tombol power untuk menyalakan plug-in hybrid EV system. Kemudian ada AC 1500 watt power supply, plug F tipe. Soket bisa menyuplai listrik dari baterai hingga 1500 watt kawan-kawan ya, untuk berbagai kebutuhan eksternal teman-teman semua ya. Kemudian adanya sumber listrik tambahan yang dapat digunakan oleh penumpang untuk mengisi ulang, misalkan smartphone maupun laptop teman-teman. Keren enggak ya? Komen di bawah yang belum punya ini ya. Kemudian electric parking brake with brake auto hold rem. Rem parkir auto hold. Rem parkir pada konsol tengah sangat mudah dioperasikan dengan tombol switch yang stylish kawan. Keren juga ini ya. Kemudian rear fan, AC belakang tersedia untuk membuat penumpang belakang merasa lebih nyaman ya. Safety-nya bagaimana? Oke ya. Untuk safety-nya, forward collision mitigation system atau FCM, membantu pencegahan benturan depan ya, benturan atau meminimalkan dampaknya. Jika benturan tak dapat dihindari, fitur ini mendeteksi kendaraan lain ya dan pejalan kaki
melalui kamera dan lasernya. Keren ini untuk keamanan ya, untuk safety-nya ya. Kemudian Adaptive Cruise Control atau ACC. Fitur ini menjaga jarak antara mobil dengan teman-teman mobil di depan melalui radarnya ya. Selain lebih aman, ACC ini juga mengurangi stres saat menghadapi kemacetan di jalan raya. Nah, ini ya, jadi bisa mengontrol semuanya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah Blind Spot Warning atau BSW. Fitur radar sensor pada bumper belakang ini mampu mendeteksi adanya kendaraan blind spot belakang kawan-kawan ya. Nih ya, serta kanan dan kiri mobil. Kemudian multi around monitor. Seluruh kamera yang terpasang di bagian depan mobil, belakang dan tiap sisi mobil termasuk bird eye view ya, ditampilkan untuk mengawasi blind spot. Wah, ini keren, ini aman sekali nih ya. Dan mengarahkan teman-teman saat parkir juga. Oh, ini kan enak sekali kalau parkirnya ya. Kemudian performance SAWC Super All Wheel Control, sistem kendali terintegrasi yang hanya tersedia pada kendaraan Mitsubishi Motor. Ini keunggulannya ya. Kemudian di mana AIC Action Yaw Control atau ABS Anti Lock Braking System dan ASTC Active Stability and Traction Control dioptimalkan penggunaannya ya, jadi aman dan nyaman ini nanti ya. Kemudian Special PEV ini display function multi information display memuat berbagai fungsi display PEV ini ya, termasuk driving range indicator, F-driver ratio indikatornya, dan energy flow indikator. Jadi indikator tentang energinya juga muncul di sini ya. Kemudian energi manajemen ya, berkat pengaturan energi yang efisien, teman-teman dapat menggunakan listrik dari PEV ini ya, atau plug-in hybrid electric vehicle kawan-kawan ya, dan mengisi ulang daya di saat bersamaan. Kemudian ada Eco Store ya, menunjukkan seberapa ramah lingkungan perjalanan teman-teman. Semakin banyak indikator daun hijau menyala, berarti semakin baik kawan-kawan ya. Kemudian ada Eco Mode Control, tekan tombol untuk distribusi energi untuk motor ya, mesin dan AC. Mitsubishi Outlander iX EV ini memang memiliki keunggulan lain ya, sebagai mobil plug-in hybrid kawan-kawan ya, karena tidak hanya berperan sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan kawan-kawan ya, tetapi juga terdapat manfaat lain dari tenaga listrik yang tersimpan kawan-kawan ya, dalam paket baterai bawaan mobilnya. Nah, ini teman-teman lebih nyaman, ini nggak ada kebisingan nanti ya. Mitsubishi Remote Control, rasakan nyamannya menggunakan handphone teman-teman untuk mengatur waktu pengisian daya dari jarak jauh, mengatur jadwal pengisian daya saat malam, kemudian memonitor waktu pengisian daya yang sedang berjalan, dan masih banyak lagi nih fitur-fiturnya ya kawan-kawan ya. Kemudian mode di mana motor menggerakkan kendaraan dengan tenaga listrik dari baterai, sehingga tidak ada konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Ini yang ramah lingkungan kawan-kawan ya. Pada mode ini kabin menjadi senyap, bersih dan bertenaga dengan kecepatan maksimum 135 km per jam. Wah, cepat sekali ini ya. Kemudian series hybrid mode, electric power engine assistant mode, di mana motor akan menggerakkan kendaraan dengan listrik yang dihasilkan mesin ya. Kemudian mesin akan menghasilkan listrik jika baterai lemah, dan untuk menambah tenaga saat mobil berakselerasi dengan cepat. Jadi meskipun dengan berjalan, dia itu juga bisa mengisi dari baterainya sendiri kawan-kawan ya, saat berakselerasi, belok kanan kiri ya, jalan pegunungan, akan kalau memang kondisi baterainya menurun, dia akan mengisi. Kemudian parallel hybrid mode, engine power motor assistant, mesin menggerakkan mobil saat melaju pada kecepatan tinggi dengan dibantu oleh motor listrik ketika dibutuhkan tenaga tambahan. Kemudian EV switch, jadi tombol ini mengaktifkan EV priority mode untuk mencegah mesin menyala kawan-kawan ya, otomatis ini ya.
teman-teman dapat memilih mode all electric, jadi secara manual melalui twin motor 4WD atau 4WD kawan-kawan ya. Kemudian charge and shift, gunakan tombol shift sebelum berkendara untuk mempertahankan daya baterainya kawan-kawan ya, atau tombol charge untuk mengisi ulang daya saat mobil bergerak. Ini jadi dapat otomatis mengisi sendiri ya kawan-kawan ya. Regenerative braking level selector atau pedal tipe. Dengan tombol ini teman-teman dapat mengatur regeneratif braking atau rem dengan memilih 6 pengaturan kawan-kawan ya, dengan kekuatan pengeremannya. Nah, ini ada pilihannya ya, ada 6. Kemudian AC 1500 watt, power supply, plug F tipe, soket bisa menyuplai listrik dari baterai hingga 1500 watt kawan-kawan ya, untuk berbagai kebutuhan ya eksternal teman-teman semua. Keunggulan berupa fitur discharge atau penyaluran kembali arus listrik pada mobil Mitsubishi Outlander ini kawan-kawan ya, dapat mengeluarkan listrik hingga 1500 watt ya. Bahkan pada sebuah bencana badai ini ya, salju di Jepang ya, melalui arus listrik dari Outlander PHEV ini ya, tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan rumah tangga kawan-kawan ya. Keren nih ya, selama 10 hari berturut-turut. Jadi saat di Jepang ada bencana salju, ini bisa membantu ini ya mobil ini. Equipped with tipe 1 charge kabel dan charge kabel storage tersedia. Kabel charger dan ruang penyimpanan di bawah lantai bagasi sangat ideal untuk menyimpan kabel pengisian daya secara aman kawan-kawan ya. Kemudian regular charge atau tipe 1 atau tipe 1 dan quick charge demo, isi ulang dengan nyaman di rumah juga bisa ya, untuk hemat waktu gunakan quick charge saat dia. Kemudian service ya, dimanapun teman-teman jual teman-teman luar ya, Mitsubishi motor dengan jaring bengkel resmi siap menanti ya kepada teman-teman semua. Oke, yang belum akan komen ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga info tentang otomotif ini bermanfaat ya. Semoga info tentang otomotif ini bermanfaat ya kawan-kawan ya, tentang Mitsubishi Outlander yang di tahun 2023. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.